Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan kajian kita, itu Sulamul Wusul. Kita masuk ke poin 60, wa qad rawat thiqat an khairil mala', dan telah meriwayatkan para perawi yang thiqat dari sebaik-baiknya manusia, bi annahu azza wa jalla wa ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia lagi maha agung dan maha tinggi, fi thuluthil lailil akhir yanzilu, bahwasanya Allah di sepertiga malam terakhir turun. Yaqul, Allah berfirman, hal min taibin fayuqbalu, apakah ada yang mau bertaubat niscaya akan diterima. Wa hal min musiin talibin lil maghfirah, dan adakah orang yang berbuat dosa dan meminta ampunan, yajid kariman qabilan lil ma'dzirah, maka dia akan mendapatkan Allah yang maha mulia akan menerima permohonan maafnya. Di sini beliau membawakan sebuah riwayat bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia, dan ini adalah merupakan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu bahwasanya Allah disifati turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, dan kewajiban kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani, ya, tanpa kita memikirkan bagaimana hakikat daripada turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa kita juga membayangkan bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa juga kita memikirkan dengan akal pikiran kita. Jadi nanti kalau Allah turun ke langit dunia nanti bagaimana, ya, apakah arasy Allah kosong dari zatnya? Tentu tidak mungkin itu, karena Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak boleh pula kita pikirkan dengan akal pikiran kita kalau Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, sementara sepertiga malam itu selalu ada di dunia ini. Kita katakan Allah yang menciptakan waktu dan Allah yang paling tahu, dan Allah ala kulli syai'in qadir, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Maka dari itu kewajiban kita mengimani bahwa Allah turun ke langit dunia, ya, setiap sepertiga malam terakhir. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sebagian dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim tersebut, hal min taibin, apakah ada orang yang bertaubat? Apa itu taubat? Taubat artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon ampunan. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin menyebutkan bahwasanya taubat itu harus memenuhi 3 syarat apabila dosa itu antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa syarat yang pertama? Yaitu an-nadam, menyesal. Dan tanda orang yang menyesal itu setiap kali ia mengingat dosanya ia merasa malu, ia merasa risih, maka itu tandanya dia menyesal. Syarat yang kedua, kata Imam Nawawi rahimahullah di dalam Riyadhus Shalihin, syarat taubat yaitu
meninggalkan dosa saat ia bertaubat kepada Allah. Adapun ketika ia bertaubat ia tetap melakukan dosa, hakikatnya ini orang yang memperolok Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya akhwat Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Syarat yang ketiga yaitu al-azmu ala alla ya'uda ilaih. Bertekad bulat untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Maka kalau terpenuhi 3 syarat ini, kata Imam Nawawi rahimahullah, berarti dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau ternyata dia dosanya antara ia dengan makhluk, kata Imam Nawawi rahimahullah, maka syaratnya 4. Yang tadi 3 pertama sudah kita sebutkan, dan satu lagi itu dia hendaklah melepaskan diri dari kezalimannya dengan cara ia minta maaf atau mengembalikan barang yang pernah ia ambil dari orang lain tersebut. Ikhwatal iman, azan ya Allah wa iyyakum. Di sini Allah Subhanahu wa taala menerima taubat. Dan Allah Subhanahu wa taala di antara namanya adalah At-Tawwab, yang menerima taubat hamba-hambanya. Dan tidak ada dosa yang apabila seorang hamba bertaubat ternyata tidak diterima oleh Allah taubatnya. Semua dosa Allah pasti terima taubatnya. Maka kewajiban seorang hamba adalah berusaha semaksimal mungkin, ikhwatul Islam azan ya Allah, untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu ila Allah wa astaghfiruhu fil yawmi 100 marrah. Wahai manusia, taubatlah kalian kepada Allah, minta ampun kepada Allah, karena aku setiap harinya, kata Rasulullah, bertaubat dan minta ampun 100 kali. Subhanallah. Kemudian Allah berfirman juga, hal min musi'in talibin lil maghfirah yajid kariman qabilan lil ma'dzirah. Nah, di sini beliau, penulis Manzumah Sulamul Wusul, melanjutkan, apakah ada orang yang berbuat dosa dan dia minta ampun, dia pasti akan mendapatkan Allah yang karim, yang mulia, qabilan lil maghfirah, akan menerima lil ma'dzirah, permohonan maafnya. Siapapun yang minta maaf kepada Allah, siapapun yang mohon ampun kepada Allah, pasti Allah maafkan. Allah berfirman, qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas itu, jangan kalian merasa putus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa, dan sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Ya, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa menerima taubat hamba-hambanya. Sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, Allah pasti akan terima taubatnya. Maka kewajiban kita, akhwat Islam azan ya Allah wa iyyakum, yaitu kita berusaha semaksimal mungkin untuk terus bertaubat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuh. Kemudian di poin ke nomor 63, beliau berkata, yamunnu bil khairati wal fadail wa yasturul aiba wa yu'tis sa'il. Allah memberi berbagai macam kebaikan, wal fadail, dan karunia-karunia dan keutamaan. Wa yasturul aib, dan Allah juga menutupi aib. Wa yu'tis sa'il, dan memberikan
memberi kepada orang yang meminta kepadanya. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kebaikan. Demikian pula berbagai macam karunia dan keutamaan. Berapa banyak kebaikan yang sudah kita rasakan akhwat Islam. Berapa banyak karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitung. Terlalu banyak nikmat Allah. Namun di hari-hari ini kita sedang diuji oleh Allah dengan penyakit, dengan virus corona. Ya, Allah ingin mengambil sedikit dari kenikmatan yang selama ini senantiasa kita rasakan. Ya, agar kita bisa merasakan betapa luasnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita sudah banyak diberikan oleh Allah kebaikan, kenikmatan. Dan kita mungkin jarang bersyukur kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala kirimkan virus corona untuk supaya kita sadar akan nikmat Allah yang besar. Sadar akan nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Sadar akan nikmat berbagai macam kenikmatan. Ya. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Betapa banyak kenikmatan-kenikmatan itu yang harus kita syukuri. Ya, maka beliau berkata yamunnu bil khairati wal fadail. Beliau memberikan kebaikan-kebaikan wal fadail, dan banyak lagi keutamaan-keutamaan. Banyak fadilah-fadilah, banyak karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita. Wa yasturul aib, dan Allah menyembunyikan aib kita. Berapa banyak aib yang sudah kita lakukan, saudaraku. Tapi subhanallah, Allah selalu tutupinya untuk kita. Bayangkan kalau seluruh aib kita Allah bongkar dan Allah perlihatkan kepada manusia. Betapa hinanya kita di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa taala menutupi aib kita. Menutupi dosa-dosa kita. Mungkin di hadapan manusia kita harum. Di hadapan manusia terlihat kita baik. Kenapa demikian? Karena Allah yang menutupi dosa kita. Allah yang menutupi aib kita. Padahal sebetulnya kita banyak sekali aibnya, banyak sekali kekurangannya, banyak sekali kita berbuat dosa di hadapan Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya Allah tutupi dosa-dosa kita. Dan tentunya ya akhwat Islam, Allah menutupi dosa seorang mukmin itu bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, bahwasanya Allah ketika menghisab seorang mukmin, wada'a kanafah, Allah Subhanahu wa taala meletakkan penutup. Lalu kemudian Allah bertanya kepada si mukmin, "Ata'rifu dzamba kadza?" Ingatkah kamu dosa ini? Ingatkah kamu dosa itu? Sementara si mukmin mengakui dosa-dosanya. Lalu Allah taala berfirman, "Qad satartuha laka fid dunya." Sewaktu di dunia aku sudah menutupi dosa-dosamu. Wa ini satirun lakal yaum, dan di hari ini aku akan tutupi dosamu. Subhanallah, saudaraku sekalian. Allah yang menutupi dosa, maka kewajiban kita tutupi dosa kita dan tutupi dosa orang lain. Karena siapa yang menutupi dosa orang lain, Allah pasti akan tutupi dosa kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man satara musliman, satarahullahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, siapa yang menutupi dosa seorang muslim, Allah akan tutupi dosanya di dunia dan akhirat. Subhanallah. Sebaliknya, apabila kita membongkar aib seorang muslim, Allah pun mampu membongkar aib kita, ya akhi. Bagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayyuhalladzina amanu bilisani," wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya, walam yu'min biqalbi, tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin, jangan kalian cari-cari aib kaum muslimin.
Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu auratah. Karena siapa yang mencari-cari aib seorang muslim, Allah akan cari-cari aibnya. Man tatabba'a Allahu auratah yafdahuhu walau fi jawfi baitih. Dan siapa yang Allah cari-cari aibnya, Allah akan bongkar itu aibnya walaupun dia lakukan aib itu di dalam rumahnya sendiri. Subhanallah. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, ya akhwal Islam. Maka siapa yang ingin ditutupi aibnya di dunia dan akhirat, tutupilah aib saudara kita. Karena ketika kita berteman dengan seorang muslim, pasti suatu ketika kita akan mendapatkan aib yang ia miliki. Saat kita bergaul dengan teman, pasti suatu ketika kita akan mengetahui kekurangan-kekurangannya. Ya, mungkin di saat kita cinta, kita bisa menutup aibnya. Tapi ketika kita benci, ketika kita bertengkar dengannya, begitu mudah lisan kita membuka aib teman kita dan saudara kita tersebut. Ya, maka saat itulah pasti Allah akan buka dan bongkar pula aib kita jika kita tidak mau menutupi aibnya. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan, kata beliau, wa yasturul aiba, dan Allah menutupi aib, wa yu'tis sa'ila, dan Allah memberi orang yang meminta. Berapa banyak permintaan yang sudah diberi oleh Allah, ya akhi? Sangat banyak, sangat banyak. Terkadang kita tidak menyadarinya. Tapi terkadang permintaan kita yang sangat banyak sudah Allah berikan. Kemudian suatu ketika misalnya ada permintaan yang Allah tidak berikan kepada kita atau belum Allah kabulkan, kita terkadang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa banyak permintaan yang sudah Allah kabulkan. Lupa banyak kenikmatan yang sudah Allah berikan. Ya, gara-gara satu atau dua musibah yang Allah berikan kepada kita, atau satu atau dua permintaan yang belum Allah ijabah kepada kita, menyebabkan kemudian kita pun jauh dari Allah. Itulah manusia kanut, ya akhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu kepada Rabbnya kanud. Apa itu al-kanud? Kata Al-Hasan Al-Basri, walladhi ya'uddu al-masaib wa yansa ni'am. Kanut itu adalah orang yang menghitung-hitung musibah dan ia melupakan nikmat Allah yang sangat banyak. Saudaraku sekalian, ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Maka ya akhi, Allah sudah banyak memberikan permintaan-permintaan kita. Maka teruslah minta kepada Allah dan terus minta kepada Allah. Jangan sekali-kali kita merasa putus asa, karena Allah Ghani, Allah Maha Kaya. Semakin seorang hamba banyak minta kepada Allah, semakin Allah akan cinta kepada dia. Dan semakin seorang hamba jarang minta kepada Allah, maka semakin Allah pun tidak suka kepada dia. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam sunannya, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang jarang meminta kepada Allah, Allah akan murka kepadanya, Allah marah kepada dia. Minta kepada Allah sebanyak-banyaknya. Iya. Karena disebutkan dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, ya ibna Adam, wahai anak-anak Adam, wahai manusia sekalian, law an awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Kalaulah generasi awal kalian sampai generasi akhir kalian, manusia dan jin kalian, qamu fi sa'idin wahidin, semua mereka berdiri di sebuah tempat yang lapang. Fasa'aluni, lalu kemudian mereka semua minta kepadaku, kata Allah. Fa'afaitu kulla wahidin mas'alatah, dan setiap orang aku beri permintaannya.
ma naqasa mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahra. Tidak akan berkurang kekayaan yang ada di sisiku, kata Allah, kecuali seperti berkurangnya lautan yang dimasukkan padanya jarum. Ketika diangkat seperti itulah berkurangnya. Allah Maha Kaya, akhi. Kekayaan Allah tidak akan ada habis-habisnya. Maka selalulah minta kepada Allah, terus minta kepada Allah. Ya, sambil kita bersyukur kepadanya, sambil kita menaatinya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, katakanlah sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan mengijabah doa orang yang berdoa kepadaku. Lalu Allah menyebutkan apa? Falyastajibu li, hendaklah ia menyahut panggilanku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, supaya mereka mendapatkan bimbingan. Allah akan mengampuni, Allah akan pasti mengijabah doa-doa kita, akhi. Tapi hendaknya, kata Allah, kita pun berusaha untuk mengijabah ya permintaan Allah. Perintah-perintah Allah kita berusaha untuk laksanakan. Larangan-larangan Allah berusaha untuk kita tinggalkan. Sehingga dengan seperti itulah kita akan mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan, akhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Bayan yang ke-64, wa annahu yaji'u yaumal fasli kama yasha'u lil qada'i al-adli. Wa annahu, dan bahwasanya Allah yaji'u, akan datang, yaumal fasli, pada hari keputusan, pada hari kiamat nanti. Kama yasha'u, dengan sebagaimana Allah kehendaki, lil qada'i al-adli, untuk memutuskan dengan penuh keadilan. Maksudnya beliau di sini ingin menetapkan sifat bahwa Allah datang nanti pada hari kiamat. Ya, bersama para malaikat bersaf-saf. Ya, bagaimana cara datangnya hanya Allah yang Maha tahu. Allah Ta'ala berfirman, wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Wa jaa'a rabbuk, dan datanglah Rabbmu, wal malaku, dan para malaikat, saffan saffa, bersaf-saf. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala datang, di mana disebutkan dalam ayat yang lain bahwasanya manusia berkumpul di padang mahsyar dan mereka terus menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam hadis, manusia berdiri di padang mahsyar selama 70 tahun lamanya. Sementara matahari didekatkan 1 mil dekatnya. Sehingga pada waktu itu manusia berpeluh, mengeluarkan peluh mereka, keringat mereka, sampai-sampai di antara mereka, kata Rasulullah SAW, ada yang tenggelam dalam keringatnya sampai ke dengkulnya, ada yang tenggelam dalam keringatnya sampai ke dadanya, ada yang tenggelam sampai ke telinganya, bahkan ada yang tenggelam dalam keringatnya. Itu sesuai dengan amalan mereka. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Maka kemudian ketika manusia telah lama menunggu Allah di padang mahsyar dalam keadaan mereka tersiksa, wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa, datanglah Allah bersama malaikat bersaf-saf. Waji'a yawma idzin bi jahannam, dan di hari itu pun didatangkan pula neraka Jahannam. Yang disebutkan dalam hadis, bahwa neraka Jahannam ditarik oleh 70, bahwasanya neraka Jahannam mempunyai 70.000 tarikan, dan setiap tarikannya ditarik oleh 70.000 malaikat. Berarti
neraka jahanam itu ditarik oleh 4.900.000.000 malaikat. Subhanallah. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Allah datang pada hari kiamat untuk apa? Untuk memberikan keputusan yang adil kepada manusia. Allah memberikan balasan kebaikan. Allah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengamalkan kebaikan walaupun sebesar biji sawi, ia akan melihat balasannya. Siapa yang mengamalkan keburukan walaupun sebesar biji sawi, ia akan melihat balasannya, saudaraku. Ingatlah ya akhwat Islam, hari itu Allah pasti putuskan. Setiap amalan kita pasti Allah berikan ya balasan. Maka setiap kita tentunya berpikir ya tentang hari tersebut, apa yang akan kita persiapkan. Ketika ada orang Arab Badui berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan tegaknya hari kiamat, hai Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Mada a'datta laha? Apa yang kau persiapkan untuknya? Untuk menghadapi itu, apa persiapanmu? Iya, untuk menghadapi hari kebangkitan, hari Yaumuddin, hari pembalasan, di mana Allah raja di hari itu, Maliki Yaumiddin, raja hari pembalasan. Maka kita berpikir, akhi, apa persiapan kita, apa amal kita menuju hari tersebut ya akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Setiap kita pasti meninggal dunia, baik yang kena corona maupun yang tidak kena corona. Siapapun dia pasti akan meninggal dunia. Pasti, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Maka kewajiban kita ya akhwal Islam mempersiapkan diri kita menuju kematian tersebut. Ya, kita tidak ingin ketika pada hari kiamat ternyata buku catatan amal kita diberikan di sebelah kiri kita. Di saat itulah kita menyesal. Menyesal di hari itu tidak ada manfaatnya, saudara. Penyesalan di hari kiamat itu sudah tidak ada guna. Maka kewajiban kita menyesal itu di dunia sekarang. Sesali dosa. Akui dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Wa annahu yaji'u yaumal fasli kama yasha'u lil qada'il adli. Bahwasanya Allah datang pada hari kiamat untuk memberikan keputusan, di mana keputusan Allah itu semua adil. Tidak mungkin Allah zalim. Allah berfirman, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak pernah berbuat zalim sebesar jiwa sebesar biji sawi sedikit pun juga. Allah tidak pernah berbuat zalim. Allah Ta'ala juga berfirman, wala yadhlimu rabbuka ahada. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Rabbmu tidak akan pernah menzalimi siapapun juga. Maka keputusan Allah itu yang paling adil kelak pada hari kiamat di akhir Islam azan ya Allah wa ya. Kemudian kita masuk ke poin 65. Wa annahu yura bila inkarin fi jannatil firdausi bil absari. Wa annahu yura, dan bahwasanya Allah akan dilihat bila ingkarin, dengan tanpa pengingkaran, fi jannatil firdausi, di surga firdaus, bil absari, dengan mata kepala. Ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah ya akhi, yang harus kita yakini, bahwa nanti kaum mukminin akan melihat Allah. Disebutkan oleh para ulama bahwa kaum mukminin melihat Allah di dua tempat. Tempat yang pertama yaitu di padang mahsyar, dan tempat yang kedua yaitu melihat wajah Allah di surga firdaus, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis, disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala,
Ya, dalam surat Al-Mutaffifin Allah berfirman, "Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin la mahjubun." Kalla, tidak, sekali-kali tidak. Innahum, sesungguhnya mereka, siapa itu orang-orang kafir, yauma idzil, ya, 'an rabbihim yauma idzil la mahjubun. Pada hari itu mereka akan terhijab dari melihat Allah. Kata Imam Syafi'i, ayat ini menunjukkan jika orang kafir tidak bisa melihat Allah, berarti kaum mukminin bisa melihat Allah pada hari kiamat nanti. Di padang mahsyar kaum mukminin melihat Allah. Dimasukkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika di padang mahsyar manusia semua diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti apa yang mereka sembah dahulu di dunia. Maka yang menyembah matahari ikut matahari, yang menyembah batu ikut batu, yang menyembah segala sesuatu mengikuti sesembahannya. Lalu kemudian mereka dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Fayabqal mu'minun, kata Allah, kata Rasulullah SAW. Tersisa kaum mukminin. Lalu kemudian Allah mendatangi mereka dengan bentuk yang tidak dikenal oleh kaum mukminin. Lalu Allah berfirman, "Antum hahuna wan nasu qad dhahabu." Kalian masih di sini sementara manusia telah pergi. Apa kata kaum mukminin? Nantadhiru rabbana, kami menunggu Rabb kami. Allah berfirman kepada mereka, "Ana rabbukum, aku Rabb kalian." Apa kata kaum mukminin? Ma'adallah an nusyrika billahi syai'a. Kami berlindung kepada Allah untuk mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Allah berfirman lagi, dengan apa kalian mengenal Rabb kalian? Kaum mukmin berkata dengan betis. Maka Allah pun menyingkapkan betisnya, kata Rasulullah. Maka saat itulah seluruh kaum mukminin ya sujud, kecuali orang-orang yang dahulu di dunia sujud karena riya. Setiap kali ia mau sujud, tulang pungkunya ia kembali, ia tegak, ia tidak bisa sujud. Itu tempat yang pertama kaum mukminin melihat Rabbnya, melihat betis Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib kita imani itu. Karena hadisnya sahih dari Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Adapun di surga kaum mukminin melihat wajah Allah yang sangat indah sekali. Keindahan wajah Allah melebihi kenikmatan surga. Rasulullah SAW ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, dan untuk orang-orang yang berbuat ihsan, bagi mereka husna yaitu surga, wa ziyadah dan tambahan. Sebutkan dalam hadis Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman kepada penduduk surga nanti, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, hal azidukum, maukah aku tambahkan kalian sesuatu? Lalu penduduk surga itu berkata, ya Rabb, alam tubayyat wujuhana wa tudkhilna jannah. Ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami dan memasukkan kami ke surga? Tambahan apa lagi? Ini saja sudah sangat luar biasa nikmat. Maka kemudian Allah pun membuka tirai dirinya dan kaum mukminin pun melihat wajah Allah. Tidak ada, kata Rasulullah, kenikmatan yang lebih nikmat daripada melihat wajah Allah. Subhanallah. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya akhal Islam. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga Rasulullah SAW sabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar la tudammuna fi ru'yatih la tudarruna fi ru'yatih. Kalian nanti akan benar-benar melihat Rabb kalian nanti pada hari kiamat seperti kalian melihat bulan Lailatul Badar di malam purnama. Kalian tidak perlu berdesak-desakan untuk melihatnya. Laisa dunah sahab. Ya, kalian melihat tanpa seperti tidak ada awan sama sekali, jelas dan terang. Ikhwata Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Kita kaum mukminin di dunia belum melihat Tuhan kita. Sementara orang-orang yang mempersekutukan Allah di dunia sudah melihat Tuhan-Tuhannya.
Yang menyembah sapi melihat Tuhannya, yang menyembah matahari sudah melihat Tuhannya. Dan sebetulnya itu bukan Tuhan yang berhak disembah. Mereka semua yang menyembah selain Allah sudah melihat Tuhannya di dunia. Kita kaum mukminin belum melihat Allah. Kita, mereka-mereka di dunia ini saja yang beribadah kepada Allah, yang merasa hatinya tenang dan tentram mengingat Allah. Kita belum melihat Allah. Kita belum melihat Allah, ya akhal Islam. Tapi kita yakin dengan dada kita, dengan hati kita bahwasanya Allah itu ada. Kita pun mencintai Allah. Bahkan kita pun rindu untuk bermunajat kepada Allah. Bahkan kita pun terkadang merasa nikmat dengan beribadah kepada Allah. Bagaimana kalau ternyata kita melihat Rabb kita yang selama ini di dunia kita belum pernah melihatnya. Namun kita meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatal iman, azan ya Allah wa iyyakum. Maka kata beliau, wa annahu yura bila inkarin fi jannatil firdausi bil abasari. Dan bahwasanya Allah akan terlihat tanpa ada di pengingkaran, artinya sangat jelas sekali. Nanti di surganya, di surga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mata kepala kita, subhanallah. Ya mudah-mudahan nih akhi, kita meminta kepada Allah supaya Allah masukkan kita ke dalam surganya, supaya kita bisa melihat wajahnya yang indah. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian kita lanjutkan poin ke-66. Kullun yarahu ru'yatal iyani kama ata fi muhkamil Qur'ani. Semua mereka penduduk surga akan melihat Allah ru'yatal iyan, dengan mata kepala, melihat dengan jelas. Kama ata fi muhkamil Qur'an, sebagaimana itu tertera di dalam ayat Al-Qur'anul Karim. Itu yang sudah kita sebutkan dalam surat Al-Mutaffifin. Allah Ta'ala berfirman, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Ya, demikian pula dalam surat Al-Qiyamah, ila rabbiha nadhirah. Ya, ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya mereka melihat. Itu kaum mukminin. Wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatu mustabsyirah. Ya, di hari itu wajah-wajah berseri-seri. Itu kaum mukminin. Ya, mereka berseri-seri, mereka berbahagia karena mereka beramal. Mereka yakin akan adanya hari kiamat. Lalu mereka beramal saleh, mereka mengimani Allah, mengimani Rasulnya, mereka berusaha menjalankan perintah Allah dan sabar di atasnya. Maka itu semua diberikan oleh Allah balasan yang luar biasa. Penduduk surga itu akhwal Islam melihat Allah pada hari kiamat. Kenikmatan yang luar biasa. Poin 67, wa fi hadithi sayyidil anami min ghairi ma syakkin wala ibhami. Demikian pula ditunjukkan dalam hadis Sayyidil Anami, sayyidnya manusia itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ghairi ma syakkin, dengan tanpa diragukan kesahihannya, wala ibhami, tidak pula tersamarkan, karena hadisnya sudah sangat jelas sekali sahih. Riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, dan ini hadisnya mutawatir ya akhi, dan menjadi ijma' seluruh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah kita sebutkan tadi hadisnya, innakum satarawna rabbakum, kalian akan melihat Rabb kalian ya pada hari kiamat nanti, kama tarawnal qamar lailatal badr laisa dunaha sahab, sebagaimana kalian akan melihat ke bulan purnama di malam yang tidak ada padanya awan sama sekali. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Poin 68, ru'yata haqqin laisa yamtarunaha, melihat Allah dengan sebenar-benar penglihatan, dan mereka tidak ragu lagi, ya, tidak ada keraguan lagi pada waktu itu. Kasyamsi sahwan la sahaba dunaha,
Mereka seperti melihat matahari yang sangat jelas sekali, tidak ada padanya awan yang menghalanginya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka semua kaum mukminin akan melihat Allah, dan kita ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum, pertahankan keimanan kita sampai meninggal kita. Jangan jual iman kita dan akidah kita hanya untuk mendapatkan kehidupan dunia. Wallahi akhi, bagi seorang mukmin akidah itu yang paling mahal. Harga mati bagi seorang mukmin itu keimanan di hatinya kepada Allah dan kehidupan akhirat. Karena itulah modal terbesar yang akan ia bawa nanti setelah kematiannya. Adapun orang-orang kafirin, mereka tidak akan bisa melihat Allah. Mereka tersiksa dalam neraka jahanam karena mereka telah menjual akhirat mereka dengan demi untuk mendapatkan dunia mereka. Na'udzubillah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau berkata, wa kullu ma lahu minas sifati athbataha fi muhkamil ayati. Maka setiap apa-apa yang dimiliki oleh Allah dari sifat yang Allah tetapkan dalam ayat-ayat yang tegas, wajib kita yakini akhi. Tidak boleh mensifati Allah dengan akal. Akal manusia tidak akan mampu untuk mengetahui tentang hakikat zat Allah dan sifat Allah. Maka kewajiban kita adalah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian beliau mengatakan di poin 71, "Aw sahha fi ma qalahu ar-rasulu fa haqquhu at-taslim wal qabulu." Atau dalam hadis yang sahih yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka wajib kita untuk taslim, menerimanya dan menyerahkan hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita menetapkan sifat Allah sesuai dengan yang ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bukan yang kita mengatakan mustahil bagi Allah begini, seperti yang kita lihat di masyarakat, ya, di mana mereka mewajibkan sifat 20, membolehkan sifat sekian, mengatakan mustahil sifat begini, lalu ia mengatur seenaknya, mewajibkan sifat untuk Allah dengan akalnya, membolehkan sifat untuk Allah dengan akalnya, dan memustahilkan sifat Allah dengan akalnya. Memangnya Allah itu mengikuti keinginan dia, Pak? Tentang sifat-sifatnya tersebut? Yang paling tahu tentang sifat Allah, Allah, bukan kita. Allah yang mengabarkan dalam Al-Quran tentang sifat-sifatnya, ya akhwat Islam. Maka imani saja, imani. Dalam Al-Quran Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Imani. Bagaimana cara istiwanya hanya Allah yang Maha tahu. Sebagaimana seseorang berkata kepada Imam Malik, "Wahai Imam Malik, Allah beristiwa di atas arasnya. Lalu bagaimana cara beristiwanya?" Kata Imam Malik apa? Apa kata Imam Malik? Ini subhanallah, ya, tata cara penetapan salafus salih ahlus sunnah wal jamaah. Al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu sudah diketahui maknanya dalam bahasa Arab. Wal kaifu majhul. Adapun tata caranya tidak diketahui. Wal imanu bihi wajibun. Mengimaninya wajib bahwa Allah beristiwa di atas arasnya. Wasu'alu anhu bid'atun, dan mempertanyakan bagaimana caranya itu bid'ah. Maka imani Allah beristiwa di atas aras. Jangan seperti orang-orang yang mengingkari istiwa Allah. Lalu kemudian mereka mengatakan kalau Allah beristiwa di atas aras berarti Allah butuh tempat. Maka kita katanya subhanallah, Allah tidak serupa dengan makhluknya. Kalau manusia beristiwa di atas sesuatu, betul manusia butuh tempat. Sedangkan Allah tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitsli syai'. Allah tidak serupa dengan apapun juga. Wa huwas sami'ul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah mendengar, manusia mendengar. Apakah berarti pendengaran Allah sama dengan makhluknya? Tidak. Manusia melihat, Allah melihat. Apakah berarti melihatnya Allah sama dengan makhluknya? Tidak.
Maka demikian pula sifat Allah yang lainnya. Tetapkan seperti itu. Istiwa Allah tidak serupa dengan makhluknya, tidak ada konsekuensi Allah butuh tempat. Tetapkan. Kalau disebutkan dalam ayat, dalam hadis, Allah mempunyai mata, dua mata. Tetapkan Allah punya dua mata. Ya. Imani. Dalam ayat disebutkan dalam hadis bahwa Allah punya dua tangan. Wajib kita imani, tetapkan. Tapi tangan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Allah mempunyai jari jemari, tetapkan. Tanpa kita memikirkan dengan akal kita. Ya. Karena mereka-mereka yang menolak, dalihnya adalah katanya ingin mensucikan Allah dari keserupaan dengan manusia, tapi kemudian malah menolak sifat yang telah Allah tetapkan. Ya akhi, menserupakan itu kalau kita katakan mata Allah seperti mata kita, baru ini menserupakan. Adapun kalau kita katakan Allah punya mata, tapi mata Allah tidak serupa dengan mata makhluk, ini bukan menyerupakan. Allah punya tangan, tapi tangan Allah tidak serupa dengan tangan manusia, dengan tangan makhluk. Ini bukan penyerupaan, ya akhi. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka apa yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sifat-sifat imani. Di poin 72 kata beliau, numirruha sarihatan kama atat ma'atiqadina lima lahu iqtadat. Numirruha, kita imani sesuai dengan teksnya, ya, yang jelas, dengan kita yakini tentang maknanya. Seperti misalnya Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman di atas arasnya beristiwa. Imani Allah beristiwa di atas aras. Jangan dipalingkan maknanya kepada makna berkuasa ataupun yang lainnya. Karena itu tidak dikenal dalam bahasa Arab, saudaraku sekalian. Karena istawa ala dalam bahasa Arab itu hanya satu maknanya, itu ala wartafa, tinggi. Ya, beristiwa di atas sesuatu. Tapi caranya hanya Allah yang maha tahu. Imani saja. Maka ya akhal Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Sebagaimana Allah maha melihat, maha mendengar, maha hidup, dan kita yakin melihatnya Allah, mendengarnya Allah, hidupnya Allah tidak serupa dengan makhluknya. Demikian pula istiwanya Allah. Disebutkan dalam hadis bahwa Allah tertawa. Kita tetapkan Allah tertawa, tapi bagaimana tata cara tertawanya hanya Allah yang maha tahu. Nah, saudara sekalian, ikhwatul Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa istiqamah. Allahu a'lam. Baik, semoga yang saya sampaikan bermanfaat saudara-saudaraku sekalian. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.